Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revaldi dengan NIM 1057211222620. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas dua submateri, yaitu Activity Based Costing dan Total Quality Management untuk memenuhi tugas MIT dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Jadi, silahkan disimak teman-teman. Pembahasan materi pertama mengenai Activity Based Costing. Pengertian Activity Based Costing. Activity Based Costing ialah salah satu metode pengalokasian biaya overhead atas suatu produk berdasarkan aktivitas, yaitu aktivitas yang signifikan terhadap pembuatan produk. Misalnya gini, kita punya bakery. Nah, untuk bikin roti yang kita jualkan, perlu biaya bahan tepung, gula, dan lain-lain. Lalu, ada biaya untuk si pembuat rotinya, gaji si pembuat roti, terus ada biaya listrik untuk oven dan biaya lainnya. Biaya bahan seperti tepung, gula, dan lain-lain disebut biaya direct material, yaitu biaya bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk membuat produk secara langsung. Nah, untuk direct labor seperti gaji si pembuat rotinya secara langsung. Nah, biaya lainnya di luar biaya tersebut seperti biaya listrik, gaji, kasir dan lain-lain itu disebut biaya EIPOH. Adapun manfaat dari Activity Based Costing yaitu pertama, menentukan aktivitas-aktivitas mana saja yang benar-benar penting dan diperlukan. Kedua, menelusuri dan menentukan biaya overhead per produk dengan tepat. Dan terakhir yaitu menentukan harga dengan tepat supaya bersaing dengan kompetitor. Untuk selanjutnya, ada perbandingan dalam menentukan biaya, yaitu ada penentuan biaya tradisional dan biaya Activity Based Costing. Nah, apa perbedaan dari keduanya? Nah, sebelumnya, ini biaya tradisional dianggap kurang akurat dalam menentukan biaya, terutama untuk perusahaan yang memiliki beragam produk. Nah, karena biaya tradisional itu hanya menggunakan satu dasar dalam menentukan EIPOH rate. Sedangkan Activity Based Costing itu menggunakan dasar yang berbeda-beda sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Baik, kita masuk ke dalam contoh soal. Ini ada data-data dari sebuah bakery. Bisa dilihat ada volume produksi, direct material, direct labor, dan berikutnya dan sebagainya. Dan lalu ada total biaya seperti processing cost, inspection cost, dan packing cost. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung biaya yang diperlukan untuk membuat cookies dan roti tawar, serta unit cost dengan metode tradisional dan activity based costing. Pertama, saya akan membahas metode secara tradisional. Hal yang pertama itu mencari FH rate. Bisa dilihat yaitu total FOA dibagi dengan total DLH, yaitu $100 dibagi 8.000 jam. Nah, untuk $100 bisa dilihat dari jumlah purchasing cost, inspection cost, dan packing cost, yang totalnya itu sejumlah $100. Dan untuk 8.000 jamnya itu kita tinggal menjumlahkan yaitu direct labor hours dari cookies dan roti tawar, yaitu 3.000 jam dan 5.000 jam, hasilnya 8.000 jam. Jadi $100.000 dibagi 8.000 jam, hasilnya itu $12,5. Nah, setelah dapat tarifnya, kita bisa cari total biaya untuk masing-masing produk. Di antaranya itu untuk cookies ada DM dan DL. Nah, DM yaitu direct material dan DL itu direct labor. Nah, senilai $100 dan $50. Nah,
Ini untuk nilai $100 dan $50 itu untuk jumlah selama setahun. Nah, untuk FOH-nya itu diambil dari 12,5 dikali 3000 jam, yaitu direct labor hours. Nah, hasilnya itu 37.500. Jadi, hasil jika dijumlahkan yaitu senilai 187.500. Nah, untuk roti tawar yaitu hasil dari $62.500 yaitu diambil dari 12,5 dikali 5.000 jam, yaitu direct labor hours. Hasilnya itu 172.500. Nah, setelah itu kita kan disuruh mencari unit cost. Nah, jadi unit cost yaitu untuk cookies diambil dari 187.500, yaitu jumlah keseluruhan cookies, dibagi 15.000 unit, yaitu volume produksi cookies. Hasilnya 12,5. Nah, untuk roti tawar yaitu 172.500 dibagi 10.000 unit, yaitu volume produksi dari roti tawar. Hasilnya itu $17,25. Sekarang untuk metode activity based costing. Nah, kalau activity based costing ini tarifnya itu nggak cuma satu. Tarifnya itu tergantung dengan jumlah aktivitas di mana itu aktivitasnya di sini itu ada 3, yaitu processing, injection, dan packing. Jadi kita mencari 3 tarif, yaitu pertama processing costnya itu 4.000 dibagi 20.000 jam. Nah, untuk 20.000 jamnya ini diambil dari machine hours, yaitu 10.000 ditambah 10.000 jam. Hasilnya itu 20.000 jam. Jadi hasilnya itu 40.000 dibagi 20.000 jam, itu $2. Nah, untuk injection cost rate-nya itu 35.000 dibagi 10.000 jamnya itu 10.000 jamnya itu diambil dari injection hours-nya itu, yaitu 500 jam ditambah 500 jam, hasilnya 1.000 jam, yaitu hasilnya itu 35.000 dibagi 1.000 jam, yaitu $35. Dan yang terakhir itu packing cost rate, yaitu packing cost rate-nya itu $25 dibagi 12.500 unitnya itu, hasilnya itu $2. Nah, apabila tarifnya telah didapatkan, kita akan mencari total biaya untuk masing-masing produk. Nah, bisa dilihat di sini ada DM dan DL seperti video sebelumnya, yaitu bisa disalin dari contoh soal yang tadinya, yaitu $100 dan $50.000. Nah, perbedaan dengan yang tradisional di sini, FOH-nya itu dijabarin sesuai dengan aktivitas yang ada. Nah, untuk FOH-nya ini di sini itu ada $20.000, $17.500, dan $5.000. Nah, jadi hasilnya itu dari penjabaran semuanya itu untuk nilai cookies yaitu senilai $192.500. Nah, begitupun dengan roti tawar. Nah, untuk roti tawarnya itu ada 80.000 untuk DM, DL 30.000, FOH-nya itu 20.000, 17.500, 20.000, yaitu jadi hasilnya itu 167.500. Nah, jadi kita akan membahas yang terakhir, kita akan membahas yaitu yang terakhir, yaitu unit cost. Nah, di mana unit cost untuk cookiesnya itu 192.500, yaitu diambil dari jumlah keseluruhan cookies. Nah, dibagi dengan 15.000 unit, yaitu volume produksi untuk cookies. Hasilnya itu $12.083. Nah, untuk roti tawar yaitu sebesar 167.500 dibagi 10.000 unit, hasilnya itu $16.000,75. Nah, jadi bisa dilihat total biaya dan unit cost dari metode tradisional dan metode ABC itu sangat-sangat berbeda. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai
Total Quality Management. Total Quality Management atau TQM dapat diartikan yaitu suatu pendekatan yang berorientasi pada pelanggan dengan memperkenalkan perubahan manajemen secara sistematik dan perbaikan terus-menerus terhadap proses, produk, dan pelayanan suatu lembaga. Selanjutnya ialah tujuan Total Quality Management. Tujuan utama TQM adalah untuk dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global dengan mengoptimalkan kemampuan dan sumber-sumber yang dimiliki lembaga secara berkesinambungan, sehingga dapat memperbaiki kualitas lulusan dan pelayanan. Adapun manfaat dari Total Quality Management yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu membuat lembaga berfokus pada keinginan stakeholders. Kedua, menginspirasi pekerja untuk memberikan mutu terbaik dalam setiap aktivitas. Ketiga, menyalurkan prosedur yang penting untuk memperoleh hasil yang unggul. Yang keempat, membantu untuk secara kontinu menguji semua proses untuk membuang hal yang tidak diperlukan. Yang kelima, mendukung lembaga untuk benar-benar mengerti persaingan yang ada untuk membangun strategi yang efektif. Dan yang terakhir yaitu membantu untuk membangun prosedur yang baik untuk komunikasi dan menghargai kerja yang baik. Adapun prinsip Total Quality Management yaitu terdapat 4 prinsip utama dalam TQM, yaitu yang pertama ada kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan berkesinambungan. Adapun contoh penerapan Total Quality Management pada suatu perusahaan. Nah, berikut ini adalah implementasi TQM pada perusahaan Pizza Hut. Pertama, fokus pada pelanggan. Direktur PT Sarimalati Kencana Tbk, PT yang menaungi Pizza Hut di Indonesia, Gio Susanto menjelaskan bahwa salah satu kiat sukses perusahaan yang dipimpinnya adalah berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Contohnya, pelanggan kini menginginkan produk yang unik dan instagramable. Pizza Hut pun berusaha menghadirkannya seperti dengan memperkenalkan cheese boom pizza. Desain produk dan interior restoran pun disesuaikan dengan tren masa kini yang banyak disukai pelanggan. Tidak hanya itu, Pizza Hut Indonesia juga sering membagikan berbagai promo, mulai dari promo belikan one get one, ada promo sementara seperti promo hanya 3 hari, dan ada pula promo yang bisa dinikmati setiap hari. Selanjutnya, ada keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Karyawan merupakan sumber daya sekaligus aset yang memegang peran penting untuk perusahaan dalam mencapai tujuannya. Perusahaan Pizza Hut pun melakukan training kepada seluruh karyawannya agar nantinya mampu bekerja sesuai dengan prosedur perusahaan. Yang ketiga yaitu perbaikan berkelanjutan. Peningkatan yang dilakukan secara kontinu mampu mendorong perusahaan Pizza Hut dalam melakukan analisa dan melahirkan cara yang lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan dan juga memenuhi harapan seluruh pihak yang berkaitan di dalamnya. Pizza Hut pun selalu menemukan cara baru untuk menarik konsumennya dengan menghadirkan menu-menu baru yang pastinya sudah melalui berbagai tahap evaluasi dan perbaikan. Menu-menu tersebut sebagai bentuk inovasi yang dihadirkan perusahaan Pizza Hut demi kepuasan pelanggannya. Dan terakhir ada keputusan berdasarkan fakta. Perusahaan Pizza Hut mengumpulkan dan melakukan analisa data secara kontinu agar keputusan yang diambil benar-benar tepat. Di masa pandemi seperti ini misalnya, agar tetap dapat menjangkau pelanggannya, perusahaan Pizza Hut melakukan cara unik yaitu berjualan di pinggir jalan. Mereka menjual produk pizzanya di pinggir jalan secara terbuka. Itulah pembahasan materi mengenai activity based costing dan total quality management. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekian, wassalam.